Mungkin ada yang bisa menginjor. Ibu ya, silakan berdiri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dari rentang 1 sampai 5, kalian semuanya berapa? Coba angkat semua jarinya. Ya. Jadi semangat ya hari ini. Alhamdulillah. Karena pagi hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Tolong buku tulisnya, buku paket dan pulpennya jika taruh di atas meja, tas disimpan di belakang supaya tidak mengganggu bagian barisan belajar. Silakan. Ya. Sebelumnya di sini siapa yang tidak hadir? Rosi kenapa? Semoga teman kalian juga sembuh ya, supaya bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, sebelum kalau begitu buat saya dulu ya, tolong didengarkan namanya. Pilih Pak. Ada Ibu. Radit. Rusdi. Ada Ibu. Abdal. Ada Ibu. Stella. Angel. Irmayani. Zulkifli. Ada Ibu. Andi Reski. Dimas. Ada Ibu. Ramla. Nurisa Akila. Rehana. Nurtika Subah. Nasmita. Yuni Mulyani. Ginta. Muhammad Airat. Baiklah, sebelum masuk materi kita activity dulu. Kita senam otak dulu. Silakan berdiri semua. Angkat tangannya seperti ini ya. Ya. Tangan kanan dibuka, tangan kiri dipukul. Ya, seperti ini. Oke, ganti. Cukup mudah ya. Nah, sekarang tangan kanan naikkan tinggi, tangan kiri jempol. Ya. Oke, ganti. Oke. Kawan, selesai ya? Oke, dengarkan instruksi Ibu. Kalau Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Ibu bilang malam, tidak tepuk ya, tapi seperti ini. Oke? Kita mulai. Semangat semua? Oke. Pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam, siang, pagi. Oke, depan. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang kedudukan. Ya. Siapa yang masih ingat? Apa itu kedudukan Pancasila? Ya. Dasar negara. Ideologi. Pedoman hidup. Jadi sudah paham ya? Untuk hari ini materi kita adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dan solusi, ya, solusi untuk mencari, ya, perilaku yang bertentangan dengan
dengan Pancasila. Baik, dalam materi ini tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita itu agar siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah nanti kita akan melakukan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi, ya. Kalian dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Untuk asesmennya, Ibu akan memberikan kuis, ya, berupa kuis tentang pemahaman kalian setelah diskusi nanti, ya, dan berupa penilaian diskusi, presentasi, dan teman sebaya, ya. Jadi paham sampai sini? Oke, kita masuk ke materi. Kita akan orientasi masalah, ya. Perhatikan, materi kita hari ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, sebelum masuk materi, Ibu akan bertanya, ya. Apakah hari ini kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Sudah. Siapa yang bisa memberikan contoh? Ya. Melakukan 3S. Yang melakukan 3S. Mengikuti apel pagi. Mengikuti apel pagi. Berdiri saat pemutaran lagu Indonesia. Ya, berdiri saat pemutaran lagu Indonesia Raya. Yang semua kan? Ya, melaksanakan pikir puasa. Itu, ya, bentuk dari penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Jadi kalian harus tahu, ya, bentuk penerapan nilai-nilainya. Kalau yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, melanggar Sang Putera. Datang terlambat ke sekolah. Ya, bagus. Datang terlambat ke sekolah. Seperti itu, ya. Jadi paham sampai sini? Oke. Kita masuk dulu ke sila pertama. Sila pertama. Tapi sebelum itu, pendekatan yang kita gunakan pada pembelajaran ini adalah berdifferensiasi, ya. Dan model pembelajarannya itu PBL atau program basic learning, ya. Di mana nanti ada satu kasus yang kalian pilih dan kalian diskusikan. Setelah itu kalian presentasikan, ya. Oke. Perhatikan, sila pertama yaitu ketuhanan Islam. Bentuk penerapannya yaitu menghormati kebebasan beragama dan melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Contohnya, menghadiri acara keagamaan dengan penuh hikmah, menghargai teman yang berbeda.
kita harus tidak melakukan tidak melakukan tindakan bullying. Oke, sila ketiga, persatuan Indonesia. Bentuk penerapannya seperti apa? Membangun rasa persaudaraan, solidaritas, dan kebersamaan dalam kebersamaan. Contohnya, kita serta dalam kegiatan sosial yang melibatkan latar belakang. Ini ya, berbeda-beda tetapi ya. Selanjutnya kita masuk sila keempat, yaitu kegiatan yang dipimpin oleh lima dalam permusyawaratan perwakilan. Bentuk penerapannya yaitu menghargai pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kita harus bermusyawarah ketika contohnya melakukan diskusi sebelum mengambil keputusan dalam kelompok. Ya. Selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk penerapannya mana? Mengedepankan keadilan dalam setiap tindakan dan keputusan. Kita harus adil. Serta membantu mengatasi mengadakan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat menggalang dana. Ya. Oke? Selanjutnya, Ibu akan memutar sebuah video, tolong diperhatikan.
Nah, pertentangan ya. Itu terkait dengan sila berapa? Sila kedua yaitu kemanusiaan yang lain. Yang menceritakan bahwa ketika ada yang meminta pertolongan, dia tidak menolong. Tapi ketika terjadi pada dirinya sendiri, dia baru sadar bahwa betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena akan membantu kita sendiri, ya. Oke. Setelah tamatnya video, Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok, ya. Kita akan berdiskusi, membahas satu kasus. Nanti Ibu kasih pilihan, kalian boleh memilih dari gambar tersebut. Dari gambar tersebut ada diskriminasi, korupsi, tawuran, pembakaran hutan secara ilegal, dan ini berita awas ya. Nanti kalian pilih, ya. Silakan. Ibu sudah bagi kelompok. Ya. Silakan atur meja kalian sesuai dengan kelompoknya. Silakan ya, sesuai dengan kelompoknya. Perhatikan dulu. Di atas itu kalian bisa pilih ya salah satu dan tentukan keterkaitan dengan sila berapa ya. Di sini kalian akan mendiskusikan dampak dari perilaku tersebut, ya, solusi, tindakan yang kalian ambil untuk mencegah perilaku tersebut, ya. Di sini juga Ibu tekankan dalam diskusi kalian itu harus aktif, ya, membantu temannya yang lain. Jangan hanya kerja sendiri ya, ada temannya yang menulis, kita tidak perhatikan, kita tidak membantu, ya. Namanya diskusi itu kerja sama. Jadi paham? Ya. Silakan kalian diskusikan. Jika ada yang kurang dipahami, kita bertanya ya. Di situ kalian bisa perilaku yang bertentangan. Itu ada pilihannya di atas.
Ada yang bertanya? Ya. Pengertian contohnya. Ya, sesuai dengan kelompoknya. Tentukan dampak solusi tindakan. Ya. Itu kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ya. Misalnya kalau kita pilih yang gambar tumbuhan, itu gambar apa? Ya, apa yang dimaksud dengan ya? Ya, silakan kerjaan. Ya. Nah, itu kan menurut gambar ini salah satu dengan nama kota. Ya. Misalnya kalau mau kita mau momen ya, kalian pilih. Kita mau ambil gambar tempat. Gambar tempat itu yaitu dari kawat. Silakan kerjasama ya.
Resolusi ini kami dan sino yang tindakan Ini yang contohnya.
Silakan dikerja ya, sebagai malam.
Saya tuangkan. Baik untuk bahasanya. Kelompok 3. Tindakan yang akan dilakukan mencegah Thank you.
Kelompok yang lain? Sampai sudah? Sekarang yang sudah? Kelompok? Ya, kelompok satu sudah. Yang lain? Ya. Semua? Sudah. Oke, bingung. Kelompok berapa ini belum? Kelompok 5, bagaimana kelompok 5? Sudah belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke. Sekarang, tegakkan dulu kertas semua di atas meja. Tolong menghadap ke ibu. Ya. Ya.
ya. Masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya dan ada sesi tanya jawab ya. Kita akan SBK dulu. Tadi kalau kita sudah terlalu berpikir, jadi kita sedang makan dulu, ya. Oke? Silakan berdiri semua. Yang bisa didorong supaya ya. Sudah siap ya? Goyang-goyangkan ya, seperti ini ya. Karena tadi kita menulis tangannya lelah ya. Oke, bagaimana? Sambil dikepal-kepal ya. Oke. Sudah fresh? Oke, silakan duduk ya. Silakan duduk. Persiapkan semua hasil diskusi yang kalian akan paparkan di atas. Bisa naik berempat, bisa naik berorang, ya. 3 orang. Oke, kelompok berapa dulu yang mau? Ada? Kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 1. Silakan.
Iya, jangan di atas dong. Kita saya. Kita saja tidak. Perhatikan kelompok ini. Kelompok satu mengatakan, jadi kelompok yang di bawah tolong diperhatikan di atas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang akan disampaikan oleh Ibu. Dia adalah salah satu contoh gambaran korupsi. Tindakan yang akan dilakukan yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Apakah antara teman-teman mau bertanya? Ada pertanyaan? Iya. Jika tidak ada, maka saya pasti jalan-jalan sama janda, jangan lupa bertanya. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Dengan ini saya tutup presentasi kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya siapa yang mau naik? Kelompok? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hal yang bertentangan dengan sila ketiga, yaitu tawuran antar pelajar. Berikut adalah gambar tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar adalah bentuk kekerasan atau perkelahian massal yang terjadi antara kelompok siswa dari sekolah yang berbeda, biasanya dilakukan di tempat umum. Nilai-nilai sila yang terpengaruh dalam hal ini yaitu sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Adapun gagasan solutif atau gagasan solusi dari tawuran antar pelajar, yang pertama pemberian sanksi edukatif yang mendidik kepada para pelaku, mengadakan kegiatan positif untuk menjalankan energi siswa seperti kegiatan olahraga dan seni, dan pendidikan karakter yang menekankan pentingnya kerjasama dan persatuan. Adapun tindakan yang akan dilakukan, yang pertama yaitu segera memanggil pihak yang berwajib, menghindari eskalasi, mengamankan area sekitar, dan memberikan pertolongan. Adapun contoh yang pernah terjadi antara pelajar itu terjadi di Jakarta pada tahun 2022 dan tawuran antar pelajar yang terjadi di Tangerang pada tahun 2021. Di sini juga ada dampak dari tawuran antar pelajar. Yang pertama, terjadinya kekerasan yang merugikan diri sendiri dan orang lain, menciptakan ketakutan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ingin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 3 tentang tawuran pelajar? Jika tidak ada, akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 2.
terhadap kelompok minoritas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu diskriminasi minoritas yang akan dibacakan oleh Muhammad Khalid Islam. Baik, perilaku yang bertentangan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Nilai Pancasila terpengaruh terjadinya ketidakadilan dan perpecahan sosial, meningkatkan ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat. Adapun gagasan solutif yaitu edukasi tentang pentingnya kesetaraan dan toleransi di sekolah dan masyarakat, penegakan hukum yang adil terhadap pelaku diskriminasi, promosi dialog lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman. Dan adapun tindakan yang akan dilakukan seperti melaporkan insiden diskriminasi melalui kasus-kasus diskriminasi dapat diinvestigasikan dan tindakan yang sesuai dapat diambil terhadap pelaku diskriminasi. Sekian dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bisakah Anda memberikan contoh diskriminasi di sekolah? Bisa. Yaitu tidak dapat lapor karena belum melunasi uang di sekolah atau SPT, dan anak tidak bisa masuk sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran. Apa masih ada pertanyaan? Menurut Anda, apa itu termasuk diskriminasi? Termasuk Bagaimana kelompok satu? Bisa diterima jawabannya? Masih ada pertanyaan? Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya ya, silakan naik kelompok 5. Kelompok 5 memilih pemberitaan hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Nah, yang terdapat di sini adalah berita hoax. Nah, berita hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah berada adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, berita palsu maupun angka primo. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan.
perilaku yang bertentangan, penyebaran berita hoaks. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Edukasi literasi digital untuk mengajarkan masyarakat cara membedakan berita yang valid dan hoaks, memperketat pengawasan terhadap penyebaran berita palsu, termasuk melalui regulasi dan penindakan hukum, menghimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi sebelum penyebaran informasi. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah hoaks. Jika Anda mendapatkan informasi palsu, laporkan kepada platform media sosial yang bersangkutan. Tidak terprovokasi dengan judul ataupun informasi yang mengandung hoaks. Mencari tahu kebenaran terlebih dahulu setelah mengetahuinya. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya tentang penyebaran hoaks? Apa contoh berita hoaks yang terjadi di lingkungan sekolah? Nah, terdapat pada Berikan contoh. ada berita hoaks seperti dari Metek, berita hoaks yang tentang sekolah, berita hoaks hari kiamat dan lain-lain. Sekian presentasi dari pembicara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau mau buat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh pemateri kami. pembakaran hutan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan manusia bisa terjadi semisal karena puntung rokok yang dibuang di area hutan, api unggun di hutan dalam lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan, pembakaran sampah dan berbagai pelarian lainnya. Nilai Pancasila yang dilanggar yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampak yang akan terjadi, kerusakan lingkungan, hilangnya habitat hewan dan polusi udara. 2. Mengganggu kesehatan masyarakat dan menyebabkan kerugian ekonomi. Solusinya yaitu penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku pembakaran hutan. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. 3.
pengembangan alternatif pengolahan lahan yang ramah lingkungan. Itulah hasil kelompok kami. Apakah yang ada di sini ditanyakan? Ada pertanyaan? Gambar apa ya? Ada yang bertanya? Jika tidak ada, maka cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Karena semua kelompok sudah presentasi dan kita sudah bisa lihat ya apa saja perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Seperti tadi ada korupsi, diskriminasi. Di mana diskriminasi itu membeda-bedakan, ya. Melakukan bulian, perundungan. Apakah kalian pernah mengalami atau pernah melihat di sekitar kita perilaku diskriminasi? Pernah? Pernah ya? Pernah. Mungkin saja ada yang merasa dibedakan sama temannya, yang kurang bergaul, dia merasa bahwa saya ini dibedakan sama teman saya. Ya, itu namanya diskriminasi. Membedakan teman. Biasanya apa yang dibedakan? Biasa warna kulitnya, bahasanya, agamanya, apa lagi? Sukunya, gitu ya. Jadi bentuk penerapan kita bagaimana? Saling menghargai, semangat. Saling menghargai, apa lagi? Menghormati, bagus. Seperti itu. Ya. Tadi dari kelompok 3, terjadi tawuran. Apa yang menyebabkan tawuran? Terjadinya perselisihan. Terjadinya perselisihan. Ada sedikit perselisihan, kita melakukan tawuran. Jadi siapa yang dirugikan? Sendiri dan orang lain. Kelompok 4, pembakaran. Untuk secara legal. Kalau dilakukan pembakaran tanpa persetujuan dari pemerintah, maka hutang akan mundur, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi kita, yang rugi pemerintah. Kenapa? Kalau terjadi pembakaran seperti itu, bisa saja mengakibatkan polusi. Longsor. Oke, yang kelima yaitu penyebaran berita hoax. Di mana berita yang tidak pasti kebenarannya disebarkan. Ya, jadi kalian harus pandai-pandai. Pada saat kalian menggunakan HP, internet, ya, jangan langsung percaya dan terpengaruh dengan berita-berita hoax. Lihat dulu apa betul, baru kita ambil
Oke. Selanjutnya oke, dari diskusi kita tadi, apa yang kalian rasakan? Kan? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan tadi? Ya, silakan ini. Ya, bagus. Bahwa Pancasila itu bukan hanya teori, tidak diucapkan begitu saja. Tidak dihafal begitu saja, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, jangan, oh saya hafal Pancasila Bu, nanti ditanya bagaimana bukti, contohnya, kalian tidak tahu. Makanya itu harus diterapkan. Yang kedua, apa yang akan kalian lakukan setelah melihat materi yang disampaikan dan hasil-hasil diskusi dari kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa yang akan kalian lakukan? Ya, angkat tangan. Apa? Menerapkan. Apa lagi? Apa? Mengamalkan. Apa? Melaksanakan, melakukan sesuatu yang bernilai sesuai dengan Pancasila. Berbudi luhur, jujur, sopan santun, itu semua yang saya akan lakukan. Saya akan bersikap jujur. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Sekarang kita akan melakukan kuis. Ini bentuk penilaian ya, berupa pemahaman kalian sampai di mana kalian paham akan penerapan nilai-nilai Pancasila dan solusi tentang perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Siapa yang main pertama? Siapa yang main pertama? Ya, siapa yang pertama? Jika tidak sesuai dengan nilai Pancasila, sila ketiga.
Apa itu? Sudah waktunya. Apa memenuhi kalian sendiri? Termasuk sila yang ketiga? Siapa lagi? Oke, lanjut. Siapa boleh kenal dengan? Ya, bagus. Selanjutnya, Dimas. Ya. Berikut ini yang termasuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbangsa dan bernegara. Oke. Kecuali. Ya, bagus. Apa lagi? Rehana. Oke, siapa yang bisa? Ya, Nasmita. Oke, kita apa lagi? Ya. Siapa nama yang dalam lingkungan masyarakat pemilihan beberapa? Oke, berikan. Lagi. Ya, silakan adik-adik. Siapakah yang pernah sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Siapa? Oke. Oke, silakan. Ya, sikap tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga dalam. Oke, bagus. Oke, lagi. Ya, oke, Irma. Siapa yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah oke. Mau terakhir? Oke? Ya, silakan.
Waktunya kalian menilai teman sebaya kalian, ya. Jadi tolong diisi, ya. Tolong diisi berapa skor teman kalian. Ya, menurut kalian berapa pada saat presentasi, partisipasi aktif dalam diskusi? Oke, silakan. Siapa yang menurut kita aktif dalam diskusi? Tidak pesan di sini. Menurut kita siapa? Ya. Oke, sudah? Nah, yang sudah boleh senang ya. Ya. Silakan. Begini. Tentu kita tahu ya, siapa teman kita yang aktif, yang presentasinya bagus. Oke? Ya. Sekarang, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan membahas tentang makna kesadaran hukum, ya. Kita masuk bab 2. Nah, makna kesadaran hukum. Jadi, nanti minggu depan kalau disediakan kertas, ya, kita akan melakukan diskusi dengan menggunakan kertas dan stick note, ya. Itu kalian sediakan ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya presentasi hari ini. Silakan siapkan. Jadi Sebelum pulang, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kursinya dan mejanya disusun kembali, nah. Baru kita pulang ya. Silakan berdiri. Boleh buat ya. Silakan jangan sampai ada luka buku, tas, serta alat tulisnya.